Kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan yang bercorak Buddha di Sumatera Selatan. Diperkirakan mulai berdiri sejak abad ke-7 Masehi. Berdasarkan catatan dari Biksu Ising dari Tiongkok yang pernah mengunjungi Sriwijaya, kerajaan ini telah berdiri pada tahun 671 Masehi yang dipimpin oleh seorang raja Dapun Tahyang Srijayanasa. Nama Sriwijaya dalam bahasa Sanskerta berarti cahaya kemenangan, yang diambil dari kata Sri berarti cahaya dan Wijaya berarti kemenangan. Para saudagar sekalian, marilah kita membangun kekuasaan di daerah ini. Jika kami bersedia, keuntungan apa yang kami dapatkan? Saya berjanji akan memakmurkan atas nama kerajaan Sriwijaya. Sebagai awal perjanjian, kami akan berdagang selama 6 bulan. Dan apabila kami tidak mendapatkan apa yang dijanjikan, kami tidak akan kembali ke wilayah ini lagi. Tentu saja, itu tidak akan pernah terjadi. Baiklah kalau begitu, kami bersedia. Para pedagang internasional yang datang ke Sriwijaya menyebabkan perdagangan yang ramai sehingga membuat pendapatan kerajaan meningkat dan menjadikan kerajaan Sriwijaya sebagai kerajaan maritim. Selain para pedagang, ada seorang biksu yang datang. Ia adalah Ising. Baginda Raja, Ising telah tiba dan ingin menghadap Baginda Raja. Persilakan Ising masuk. Siap Baginda. Silakan masuk. Baginda Raja, saya bernama Ising. Saya berasal dari Tiongkok dan ingin mengajarkan agama Buddha di wilayah ini. Kenapa engkau ingin mengajarkan agama Buddha di wilayah ini? Saya ingin mengajak untuk berbuat kebajikan dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Memangnya apa yang diajarkan di dalam agama Buddha? Dalam agama Buddha diajarkan untuk melepaskan nafsu dan penderitaan dalam hidup manusia untuk mencapai nirvana. Baiklah, saya izinkan kamu untuk mengajarkan agama Buddha di wilayah ini. Terima kasih Baginda Raja. Di suatu tempat, penduduk berkumpul dan mulai diajarkan agama Buddha oleh Ising. Ising tinggal selama 6 bulan. Ia menyebarkan agama Buddha sampai ke kerajaan. Semenjak saat itu, Sriwijaya menganut agama Buddha. Raja Dapun Tahyang Srijayanasa berusaha memperluas wilayah kekuasaannya dengan ekspedisi militer menaklukkan wilayah untuk menghukum bumi Jawa yang tidak berbakti kepada kerajaan Sriwijaya. Panglima Perang, bersiaplah. Buat apa Baginda Raja? Dalam waktu dekat, kita akan melakukan ekspedisi ke kerajaan bumi Jawa. Untuk apa kita melakukan penyerangan ini, Baginda Raja? Saya akan memperluas kekuasaan kerajaan Sriwijaya. Baiklah Baginda Raja. Rebutlah kekuasaan kerajaan-kerajaan yang lain juga. Baik Baginda, kami akan mengumpulkan prajurit dan menyusun strategi penyerangan darat dan laut secepatnya. Sriwijaya telah berhasil menancapkan kekuasaan di tulang bawang serta menguasai kerajaan Jambi dan kerajaan Kalingga. Hahaha. Akhirnya terwujudlah cita-citaku untuk menjadikan kerajaan Sriwijaya ini untuk menjadikan kerajaan maritim. Sudah tugas kami untuk membantu Baginda Raja. Baginda Raja sudah berhasil menaklukkan kerajaan Jambi dan Kalingga. Benar sekali. Tapi saya masih ingin memperluas wilayah kekuasaan kita. Apakah kita akan melakukan penyerangan ke kerajaan lainnya Baginda? Tidak. Saya ingin menikahi putri kedua kerajaan Tarumanegara. Dapun Tahyang pun mendatangi kerajaan Tarumanegara dan meminta izin kepada raja kerajaan Tarumanegara untuk menikahi putri keduanya. Saya ingin meminang putri keduamu, Raja Tarumanegara. Atas dasar apa kau ingin menikahi Sobakancana? Saya menyukai sosok wanita yang lemah lembut, penyayang, dan baik hati. Saya berjanji akan membahagiakannya dan membuat keturunan untukmu, Raja.
Aku akan menerima jikalau putriku bersedia. Bagaimana putriku? Apakah kau bersedia menerima pinangan dari Raja Sriwijaya? Iya ya, aku menerimanya. Aku rasa Daputa seseorang yang bertanggung jawab. Baiklah, pernikahan kalian akan segera dilaksanakan secepat. Iya ayah, terima kasih. Perkawinan ini melahirkan seorang putra yang menjadi Raja Sriwijaya berikutnya yaitu Dharanindra. Candi Borobudur dibangun pada pemerintahan Raja Samaratungga pada abad ke-8. Candi Borobudur dibangun oleh seorang arsitek bernama Gunadarma. Pada suatu hari, Raja Samaratungga mempunyai niat untuk membangun suatu bangunan yang berguna untuk memuliakan orang yang sudah meninggal dan mempunyai arti sejarah bagi masyarakatnya. Raja pun mendiskusikan hal tersebut dengan para abdi-abdinya yang merupakan para penasihatnya. Bagaimana menurutmu Niwangsa? Perintah yang mulia merupakan perintah bagi kami. Bukan begitu maksudku. Aku meminta pendapat kalian. Mendapat apa Baginda Raja? Begini, aku memiliki niat untuk membangun suatu bangunan untuk memuliakan orang yang sudah meninggal dan bisa mempunyai arti sejarah bagi masyarakat kita. Memangnya Baginda ingin bangunan yang seperti apa? Bagaimana jika kita membuat candi? Maka bisa digunakan sebagai tempat ibadah juga. Di mana Baginda ingin membangun candi tersebut? Saya punya pendapat Baginda. Bagaimana kalau candi tersebut dibangun di atas bukit? Saya sependapat Baginda agar candi itu terlihat gagah dan megah. Baiklah, carikan arsitek untuk membuat candi itu. Saya mempunyai kenalan arsitek Baginda. Ia bernama Gunadarma, berasal dari negeri seberang. Dia sangat terkenal di negerinya. Mungkin dia bisa merancang sesuai kehendak Baginda. Cari dan bawa dia ke sini. Laksanakan Baginda, saya akan mencari dan membawanya kemari. Wangsa pun mencari sang arsitek itu. Setelah menemukannya, dibawalah arsitek yang bernama Gunadarma itu menghadap sang raja. Pada siang itu Gunadarma menghadap sang raja. Kamu tahu apa alasanku memanggilmu kemari? Hatur sembah saya Baginda, saya telah mengetahuinya dari para wangsa. Bagus jika kamu sudah mengetahuinya. Bagaimana? Sudah ada hasil rancangan kasarnya? Saya sudah menyelesaikannya Baginda. Ini rancangan yang sudah saya buat. Bagaimana menurut Baginda? Rancangan ini sudah sesuai. Tolong tambahkan relief untuk setiap tindakan. Saya akan mengerjakan dengan sebaik mungkin Baginda. Candi Borobudur dibangun dengan beberapa tahap. Pembangunan candi memakan waktu hampir setengah abad lamanya, sehingga pembangunan baru dapat diselesaikan pada masa pemerintahan Putri Raja Samaratungga, yaitu Ratu Pramudawardhani yang memerintah. Setelah mendiang Raja Samaratungga meninggal, tahta kerajaan jatuh pada menantunya Jatiningrat atau Rakai Pikatan, suami dari Pramudawardhani. Hal ini membuat Balaputra Dewa, adik dari sang Raja Samaratungga yang juga merasa berhak atas tata kerajaan. Balaputra Dewa menemui Pramudawardhani dan suaminya di kediaman mereka. Sesuai ketetapan, maka diangkatlah Rakai Pikatan, suami dari Pramudawardhani menjadi raja. Balaputra Dewa pun akhirnya meninggalkan tanah Jawa menuju Sumatera ke tanah kelahiran ibunya. Balaputra Dewa ditunjuk sebagai Raja Sriwijaya karena Pulau Sumatera telah menjadi daerah kekuasaan Sri Maharaja Wisnu dari Wangsa Sailendra. Balaputra Dewa sebagai cucu dari Sri Maharaja Wisnu mempunyai hak waris atas tahta Sriwijaya. Balaputra Dewa pun menjadi raja dengan gelar Sri Maharaja Balaputra Dewa. Di masa kepemimpinan Raja Sang Rama Wijaya Tunggawarman, Kerajaan Sriwijaya mengalami kemunduran karena beberapa faktor. Banyak pedagang internasional meninggalkan Sriwijaya karena tidak lagi dekat dengan pantai akibat pengendapan Sungai Musi. Sriwijaya kesulitan mengontrol daerah kekuasaan karena semakin lemahnya perekonomian. Banyak wilayah yang melepaskan diri dari pengaruh Kerajaan Sriwijaya. Hal ini dibarengi dengan serangan Kerajaan Kolo Mandala dari India yang dipimpin Rajendra Chola I. Pengamal, panggilkan aku Perdana Menteri. Baik, Yang Mulia. Perdana Menteri, siapkan pasukan. Kita akan pergi ke Nusantara dan menyerang Kerajaan Sriwijaya. Baiklah, kalau begitu saya pamit undur diri, Yang Mulia. Saya akan mempersiapkan untuk perang. Pada tahun 1025 Masehi,
Kerajaan Kola Mandala melancarkan serangan ke Kerajaan Sriwijaya. Raja Sangrama Wijaya Tunggawarman ditahan pihak Kola Mandala. Salam tuanku, hamba datang membawa kabar buruk. Kabar buruk apa lagi yang kau bawa? Bukankah dengan kacaunya kekuasaan kita itu udah sangat buruk? Raja Nda datang membawa prajuritnya untuk menyerang kerajaan kita, Tuan. Apa? Kenapa mereka bisa melewati kekuasaan kita? Sekarang kau kerahkan semua prajuritmu. Baik, Tuan. Tak lama, para prajurit Kola Mandala masuk ke kerajaan dan menahan raja. Ayo ikut kami. Lepaskan aku permaisuri. Kerajaan Kola Mandala hanya menginginkan kekuasaan atas wilayah perdagangan. Terjadi perjanjian antara Raja Rajendra dan Raja Sangrama Wijaya untuk menyerahkan wilayah perdagangan dan membebaskan para tawanan. Dan yang terakhir, serangan dari Kerajaan Majapahit menyebabkan runtuhnya Kerajaan Sriwijaya, hingga tinggal nama dan peninggalannya. Michael masak. Masak apa itu? Bikin kopi. Kopi. Muncul kan? Hah? Iya, iyain. Ngangguk-ngangguk kalian. Bentar, ulang. Ah, goblok. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah ma la yaqulu mu'tadin asfin. Lebe Ngangguk-ngangguk. Jangan goyang-goyang. Marilah kita membangun kekuasaan di daerah ini. Jawab, Evan. Sip. Enggak, kalau mau langsung aja aku ngomong ntar baru ke dia jadi kita. Apa yang diajarkan di dalam agama? Hai guys, kopi ditemukan pada tahun 1800. Oh. Kan gitu caranya, guys. Si rajanya kalem aja, Cok. Gila sih. Hahaha. Akhirnya terwujudlah cita-citaku untuk menjadikan kerajaan maritim. Salah. Ayo. Udah.